Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa nahnu a'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul azim. Mari kita awali dengan sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai siang yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan bisa hadir di rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat zuhur secara berjamaah. Kemudian selawat beserta salam mari pula sama-sama kita limpahkan kepada yang mulia Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in dan para alim ulama. Tungku imam, bapak-bapak, tungku-tungku, saudara-saudara, umi-umi, hadirin dan hadirat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat yang kami bacakan tadi, Allah memperingatkan semua hamba-Nya bahwa Allah lah yang menciptakan semua makhluk ini. Secara khusus Allah tegaskan Allah lah yang menciptakan manusia. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami sungguh telah menciptakan manusia, kata Allah. Dan kami maha tahu, kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya, apa yang terbesit, apa yang terbisi, apa yang tersirat dalam hati setiap hamba, setiap manusia, itu Allah sudah tahu. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya sendiri. Jemaah yang mulia, Allah mengingatkan bahwa yang menciptakan manusia adalah Allah. Kalau Allah yang menciptakan manusia dengan segala organ, seluruh yang ada pada jiwa dan raganya, maka sungguh benar Allah mengatakan mengetahui apa yang terbesit, apa yang dibisikkan, apa yang tersirat dalam hatinya, Allah sudah tahu itu. Apa mungkin produk ini produk Allah, lalu Allah tidak tahu apa yang terjadi pada produknya? Dan manusia tidak mungkin bisa memungkiri itu. Kenapa? Karena di awal Allah sudah memulai ayat ini dengan nahnu walaqad khalaqnal insan. Kami yang menciptakan manusia. Tidak ada yang mampu membantah kalau Allah, umpamanya, mana mungkin Allah tahu. Kenapa? Karena Allah awali ayat itu dengan sungguh kami yang menciptakan manusia. Menciptakan hatinya, menciptakan seluruh otaknya, akalnya, jasadnya, nuraninya, semua kami ciptakan. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh.
Maka kami tahu apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kemudian Allah menutup kami lebih dekat kepada manusia, kepada dirinya, kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Jemaah yang mulia, Allah mengatakan urat leher. Kenapa urat leher? Dalam banyak tafsir, ini terlepas dari kajian medis ya, karena saya bukan ahli medis. Dalam kajian tafsir, beberapa tafsir yang saya buka, karena katanya urat leher itu bersambung dengan jantung dan termasuk saluran untuk peredaran darah yang sampai ke jantung. Jadi begitu dekat urat lehernya yang itu dia bersambung dengan jantung, yang seharusnya itu lebih dekat dengan manusia. Tapi kata Allah, aku lebih dekat dari urat lehernya dengan jantungnya. Bahwa apa yang dibisikkan oleh hati aku lebih tahu, bahkan lebih dekat dari urat lehernya. Sebahagian ahli tafsir mengatakan itu adalah saraf di balik urat lehernya. Tapi lebih banyak ahli tafsir mengatakan urat di permukaan lehernya itu yang terhubung dan bersambung dengan jantung yang termasuk salah satu saluran peredaran darah yang sampai kepada jantung. Jemaah yang mulia, Allah ingin gambarkan, ingin ingatkan kita bahwa wahai manusia, ya, kamu jangan lengah, kamu jangan teledor, kamu jangan abai. Apapun yang kamu lakukan di dalam kehidupan duniamu, ya, mulai tersirat dalam hatimu, mulai terbetik, terbayang, tergores dalam hatimu, itu aku sudah tahu. Apakah yang tersirat itu yang baik atau yang buruk, aku sudah tahu. Jadi, kalau kita mengingat ayat ini, maka sungguh jemaah yang mulia, tidak ada manusia yang mampu berlindung dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang berani berbuat salah. Tidak ada manusia yang berani olah mengolah. Tidak ada manusia yang berani menipu, berani berbohong, berani melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena manusia jarang diingatkan atau telah diingatkan tapi susah untuk mengingatnya, maka kita senang untuk berlaku tidak benar di belakang manusia yang lain. Jemaah yang mulia, salah satu bukti misalnya, ya, bagaimana kita bisa mengiang-ngiang ayat ini dalam benak setiap kita. Ya, contoh kecil saja, bagaimana perasaan kita, ya, atau bagaimana niat kita, apa yang tersirat di dalam benak kita ketika kita ingin mengambil air minum yang disediakan secara gratis di masjid ini. Misal kita punya disediakan cooler di situ, mungkin orang ada terpikir ada mau ambil aja banyak-banyak, nanti bisa dibawa pulang kalau tersisa. Padahal itu kan keliru. Kita berpikir disediakan untuk mengambil satu botol ketika kita hajat sekali untuk meminumnya. Kalau ternyata kita tak mengawasi atau hati kita tidak merasakan bahwa Allah itu memantau, maka boleh saja kita bawa plastik, ambil kiri, kanan, muka, belakang, di tangan, udah bawa. Nanti untuk nanti siang, untuk bawa pulang ke rumah kalau tersisa, untuk di mobil, untuk di mana-mana. Jemaah yang mulia, jadi Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bukan saja Allah tahu ketika dia mengambil kiri kanan untuk kepentingan diri dia sendiri, bukan untuk hajat dan kebutuhan ketika itu, niat dia saja, ya, rencana dia saja ketika mau mengambil itu Allah sudah tahu. Jadi jemaah yang mulia, oleh karena itu Allah ingatkan, ya, dalam ayat yang lain, orang-orang yang rugi sekali usahanya dalam kehidupan dunia ini karena dia hanya ingin memperlihatkan kepada manusia bagus pekerjaan dan usahanya, tapi buruk kepada Allah, buruk yang dia perlihatkan kepada Allah.
Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakan wahai Muhammad, apakah mau ya kami beritahukan kepada kamu tentang orang yang buruk sekali perbuatannya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka ya yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, amalannya sia-sia, usahanya sia-sia. Sementara mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat dengan sebaik-baiknya. Siapa mereka? Kata para ulama, al-khasir man abda linnasi husna salihah amali wa baraza man huwa aqrabu ilaihi wa abraza bil qabihi man huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Orang-orang yang sia-sia, yang merugi dalam usaha, dalam amal, perbuatan, dalam kehidupan dunia ini, kata para ulama, adalah mereka-mereka yang memperlihatkan baiknya amalannya, perbuatannya di depan manusia, tapi dia perlihatkan perbuatan yang buruk-buruk di depan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak menyangka bahwa semua yang dia lakukan yang buruk-buruk itu hanya diketahui oleh Allah tapi tidak diketahui oleh manusia. Yang baik-baik dia perlihatkan di depan manusia, sementara yang buruk-buruk dia perlihatkan di depan Allah, karena dia tidak menyangka kalau semua yang dia lakukan itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang mulia, sementara dia tidak mau berbuat baik tidak mau berbuat buruk di depan manusia, takut dicaci maki, takut jatuh martabatnya, jatuh derajatnya, tidak dipercayakan lagi dia. Tapi dia berbuat buruk di depan Allah, di belakang manusia, tapi di depan Allah. Itulah orang-orang yang paling merugi usaha dan amal kebajikannya. Jemaah yang mulia, seorang sufi mengatakan, ya, aku yakin, aku tahu bahwa rezekiku sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu aku tenang. Rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, tidak akan tertukar. Aku bisa tenang karena rezekiku yang telah dijatah oleh Allah tidak akan pindah tangan kepada orang lain. Kemudian yang kedua katanya, aku tahu bahwa amal kebajikanku tidak akan dilakukan oleh orang lain. Enggak ada orang lain yang akan melakukan amal kebajikan kita. Karena itu aku bersungguh-sungguh untuk bekerja keras, memperbanyak amal, melakukan kebajikan-kebajikan. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena aku tahu bahwa semua kebaikan itu tidak akan dilakukan oleh orang lain untuk diriku. Kemudian yang ketiga, aku tahu bahwa semua gerak-gerikku di dalam kehidupan dunia ini, ya, di dalam hidup ini mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai bangun kembali, itu dipantau oleh Allah. Karena itu aku malu kalau berbuat maksiat, berbuat salah, berbuat jahat, berbuat yang tidak benar di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya jemaah yang mulia, ketika kita menyadari, merasakan bahwa Allah lebih dekat kepada setiap kita min hablil warid. Kalau setiap kita merasakan ini, maka dunia ini sungguh aman, terkendali. Tidak ada orang yang mampu dan berani untuk melakukan manipulasi, penggelapan, penyelewengan, dan lain sebagainya. Karena semuanya itu mereka lakukan di depan Allah dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan pada akhirnya kami tutup dengan billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.